Hello guys, kini saya telah merampung alur cerita serial Squid Game musim ketiga. Dan bagi yang belum menonton musim 1 dan 2, sebaiknya nonton dulu. Karena di video ini saya akan fokus pada musim ketiga. Dan mari kita masuk di alur ceritanya. Film bermula dengan menunjukkan gagalnya pemberontakan yang dilakukan oleh Gi-hun dan kawan-kawan. Dan kita akan ditunjukkan di mana petugas 011 yang sangat menentang pencurian organ tubuh kini memalsukan kematian pemain 246. Yang kita tahu pemain 246 adalah seorang ayah yang memiliki anak yang sedang sakit. Dan juga dia ikut dalam pemberontakan. Dan tindakan petugas 011 itu dianggap telah memutuskan untuk tidak lagi menentang pengambilan organ tubuh. Karena kini dia telah memberikan barang yang sangat bagus untuk dipreteli. Karena itu petugas 011 ingin ikut ke tempat operasi mereka. Sementara itu di ruangan para pemain, sebuah peti mati dibawa masuk. Dan itu adalah Gi-hun yang masih hidup. Dan scene berpindah pada detektif Jin-ho yang memiliki misi mencari pulau tempat permainan diadakan. Namun dalam kebingungan dengan hilangnya operator drone mereka, yang kita tahu di musim kedua, operator itu dibuang oleh Kapten Park yang adalah petugas permainan yang sedang menyamar. Namun Kapten Park beralasan bahwa operator terjatuh karena mabuk. Kembali pada Gi-hun yang telah sadar dan mengetahui bahwa semua teman-temannya telah terbunuh dan hanya dia yang selamat. Dan itu membuat Gi-hun mengamuk dan mempertanyakan mengapa dia dibiarkan hidup. 다음 게임의 속행 여부를 묻는 재투표를 시작하겠습니다. 396억, 1인당 상금은 6억 6천만 원입니다. Dan di dalam perhitungan para pemain, kini yang tersisa 60 orang dengan total hadiah 39 miliar won. Dan di dalam pemilihan suara untuk memutuskan apakah permainan akan dilanjutkan atau tidak, para pemain masih banyak yang memutuskan untuk bermain. Namun Gi-hun terlihat telah hancur secara psikologi dan seakan tidak peduli lagi apa yang terjadi. 상태가 어때? 좋은 물건 건질 수 있겠어. 11번도 이제 우리 편이야. Dan scene pun berpindah di mana petugas 011 dibawa di ruangan operasi para pencuri organ. Dan rupanya itu semua adalah rencana petugas 011 yang setelah sampai langsung menembaki seluruh petugas dan menyisahkan sang dokter untuk menyelamatkan pemain 246. Sementara itu saat pembagian makanan untuk para pemain, Gi-hun yang sudah putus asa dan diberitahu oleh nenek Jang agar Gi-hun jangan menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi. Namun Hyun-jo meminta maaf karena dia juga merasa bersalah karena tidak mampu membawakan peluru yang dibutuhkan. Namun Yong-sik, pemain 007 yang juga anak nenek Jang, mengatakan bahwa ini semua salah Daeho yang terjatuh karena rasa takutnya saat mengambil peluru. Dan teman-teman bisa melihat itu di musim kedua. Dan karena itu Gi-hun memandangi Daeho dengan sangat amarah sampai pagi hari. Dan permainan pun akan dimulai. Di saat yang sama, frontman pimpinan dari permainan diberi kabar bahwa tamu VIP telah tiba. Dan juga para pemain telah berjalan menuju arena permainan. Namun sambil diperlihatkan dengan mayat para pemain yang memberontak. Dan itu membuat Gi-hun sangat marah. Dan tibalah para pemain di permainan keempat, yaitu permainan petak umpet. Yang dimana para pemain akan dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok biru dan merah. Dengan memilih kelompok dengan cara acak menggunakan bola. Dan permainannya, yaitu tim biru akan bersembunyi dengan dibekali sebuah kunci untuk membuka pintu-pintu sambil mencari jalan keluar. Sementara tim merah akan dibekali sebuah pisau
dan akan mencari tim biru. Dan setiap tim merah harus membunuh satu tim biru jika ingin lolos dari permainan. Jika ada dari tim merah tidak berhasil membunuh tim biru, maka orang itu akan dieksekusi. Dan waktu untuk permainan ini 30 menit. Dan Gi-hun berada di tim merah, yang jika ingin lolos dia harus membunuh satu orang dari tim biru. Dan Gi-hun menargetkan Daeho, yang karena ketakutannya membuat gagalnya pemberontakan Gi-hun. Kembali kepada penjaga 011 yang menyuruh dokter agar menyelamatkan pemain 246, yang kini akan memberikan donor darahnya karena pemain 246 telah banyak kehilangan darah. 모양이야. 그럼 괜찮은 거잖아. Dan tim detektif Jiho yang telah kembali memulai mencari pulau permainan karena telah menyewa operator drone baru. Namun Pak Choi tidak ikut karena dia telah mulai mencurigai Kapten Park dan ingin mencari bukti-bukti agar menguatkan kecurigaannya. 웬만하면 틀린 적이 없거든. 뭐 알아내면 연락할 테니까 그때까지 황영도 내가 여기서 뭐 좀 알아볼 게 있어. Kembali dengan para pemain tim biru yang telah memulai permainan dengan diberi waktu 2 menit agar bersembunyi sebelum tim merah mulai mencari. Dan saya akan menunjukkan beberapa pemain dari tim biru, yaitu pemain 100 yang Mimin yakin pemain ini yang sangat disukai oleh para penonton. Juga pemain nomor 120 dan nomor 222 dan nomor 149. Juga pemain 388 yang menjadi incaran Gi-hun. Tidak lupa juga sang dukun pemain 044. Dan kini tibalah waktu tim merah. Dan kini tibalah waktu di mana tim merah memulai permainannya.